Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dina Rahmadita dengan NIM 122140184. Saya dari kelas jaringan komputer RB dengan dosen pengampu adalah Bapak Hartanto Tantriawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan pada minggu lalu dengan ketentuan adalah seperti berikut. Konfigurasi routing ini menggunakan protokol EIGRP atau BGP, namun di sini saya memilih menggunakan EIGRP. Terdapat 3 router dengan prefiks dari router adalah /30. Ada 3 jaringan dengan masing-masing jaringan 1 itu prefiks 24, jaringan 2 prefiks 25, dan jaringan 3 prefiks 26. Semua jaringan kecuali router menggunakan DHCP dan ketentuan lainnya adalah boleh menggunakan lebih dari PC yang ditentukan. Oke, kita mulai saja. Kita buka Cisco-nya, lalu kita akan membuat topologi jaringan. Di sini servernya 1, PC pada jaringan 1 saya akan buat 2, pada jaringan yang kedua saya akan buat 3, pada jaringan yang ketiga kita buat 3 juga PC-nya. Cara supaya ketika menekan ini langsung muncul tanpa perlu kita bolak-balik ke bagian device ini adalah tekan Ctrl lalu pilih device-nya. Oke, selanjutnya adalah ke bagian network device ini kita pilih routernya. Routernya tadi ada 3, router 0, router 1, dan router 2. Pakai router PT. Lalu bagian switch-nya di sini kita juga pakai switch PT. Ada 3 juga di sini. Oke, lalu kita akan mengatur supaya lebih rapi tampilannya. Oke, mungkin di sini saya akan memberikannya warna supaya mudah dibedakan. Pertama akan saya beri warna hijau, yang kedua saya akan beri warna kuning, lalu yang ketiga warna biru. Oke, selanjutnya kita akan sambungkan masing-masing device. Di sini saya menggunakan kabel yang otomatis saja supaya cepat. Oke, selanjutnya kita akan beri keterangan dulu ya, supaya kita mudah mengingat. Untuk IP, IP 192.168.10.3. Lalu di bagian, karena tadi terdapat 3 jaringan ya teman-teman, maka di sini saya akan beri keterangan juga 192.168.10.1, 20.1, 30.1. Nah, ini untuk bagian dari masing-masing jaringan. Mungkin kita pisah saja.
Nah, sudah. Juga akan mengatur untuk IP yang terhubung ke FA00 ini adalah 10.1, yang 30 ini 40.1, di sini 50.1, sedangkan pada bagian yang di sini 40.2, sini 60.2, 60.1, ini 30.1, yang di sini 20.1, 50.2, 60.2. Kita atur dulu supaya tidak bingung. Ini bagian untuk interface FA00, 50.2 untuk serial 20, serial 30, dan serial 20. Oke, sudah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita atur IP DHCP pada server. Default gateway-nya kita beri 10.1, DNS servernya 10.2, class Ethernet-nya 10.3 dengan subnet mask-nya. Lalu kita akan atur langsung untuk DHCP-nya. Ada jaringan, saya akan beri nama dengan jaringan hijau saja. Jaringan hijau ini tadi 10 ya, 10.1, 10.2. Ini akan kita mulai dari 3 saja, lalu kita add. Lalu jaringan yang kedua itu adalah jaringan kuning. Nah, jaringan kuning tadi kita beri dia 20, lalu bagian ini juga 20, ini 20, kita add. Lalu di jaringan yang ketiga adalah jaringan yang biru ini tadi dia 30, titik 2, kita add. Nah, jangan lupa teman-teman, jaringan hijau ini kita beri dia /24, jaringan kuning itu /25, jaringan yang biru itu /26. Sedangkan untuk router dia /30. Oke, kita ubah lagi tadi karena belum sempat ya. Di jaringan hijau tadi dia karena /24, maka subnet mask-nya sudah benar. Di jaringan kuning ini tadi karena dia /25, itu berarti 128, dan jaringan biru dia /26 di 190. Kita save, jangan lupa ya, jaringan kuning tadi. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router. Yang pertama di pas Ethernet 00, jangan lupa kita on kan. Kita beri IP seperti yang sudah kita tentukan. Nah, di serial ini juga tadi sudah kita buat ya, serial 20 yang terhubung kemana nih? 20, kita coba. Serial
serial 20 ini kita geser sedikit supaya terlihat. Nah, ternyata 220 ya. Serial 20 di sini kita beri dia serial 20 itu IP-nya 50.1. 50.1. Nah, karena dia router, dia akan terhubung dengan prefixnya tadi adalah 30, yaitu 252. Yang di 30 tuh 40 ya. Jangan lupa di on kan. 192.168.40.1. Ini juga kita ganti jadi 252. Router 0 sudah, kita ke router 1. FA00 on 192.168. Berapa nih tadi? 20.1, lalu kita ke serialnya tadi 20 itu kita buat dia di ini ya, 50.2 ya. 50.2, jangan lupa diganti subnet masknya. Lalu serial 3 ini di 60.2, subnet masknya 252, kita on kan. Jika sudah, kita ke yang router ketiga. FA00 nya kita buat tadi 192.168.30.1, lalu ke serial ini 192.168, serial 20 itu 60.1, subnet masknya 252, lalu serial 30 itu 40.2, lalu jangan lupa kita ganti pada bagian subnet masknya. Oke, sudah. Oke, kita cek kembali serial 3042, serial 2061, serial 20 itu 50, 60, ini 20. Nah, jangan lupa di subnet mask pada FA00 di jaringan kuning itu dia /25, berarti kita ganti jadi 128. Yang di sini tadi dia /26, kita ganti jadi 192. Oke, sudah. Ini tadi 51. Ya, 51 dan 41 ini sudah pas. Nah, jika sudah kita atur, ini langkah selanjutnya adalah kita mengatur IP helper address. Nah, apa gunanya IP helper address itu? Dia supaya setiap device yang terhubung pada jaringan itu dia bisa merequest IP DHCP dari server. Nah, makanya di sini IP helper address-nya kita pakai yang IP ini, IP 192.168.10.3. Kita masuk ke CLI-nya, lalu kita exit.
kita exit, lalu kita exit lagi, lalu kita configure terminal, kita masuk ke intfa 00/0 karena interface FA00 itulah yang terhubung ke si servernya. Oke, lalu ke IP help contact, lalu 192.168.10.3, lalu exit. Jika sudah, kita minimize saja dulu, lalu kita ke router 1. Lakukan langkah yang sama dengan menggunakan IP helper address yang sama. Configure terminal intfa 0/0, IP help address 192.168.10.3, kita exit, lalu kita minimize juga, lalu router yang kedua, router 2 maksud saya, kita exit, lalu kita configure terminal FA00, IP help 192.168.10.3, kita exit. Oke. Nah, IP helper addressnya kita sudah atur. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur protokol routing EIGRP-nya tadi. Caranya kita kembali ke router. Nah, lalu setelah ini tadi kita akan exit saja supaya terlihat jelas pemisahnya. Kita configure terminal lagi, lalu untuk mengatur routing EIGRP itu caranya dengan tulis router EIGRP1, lalu networknya. Nah, IP network di sini itu ada 3. Kenapa 3? Karena yang terhubung di router ini ada 3 nih, FA00, serial 20, dan serial 30. Karena ini IP network, maka di sini yang pertama kita tulis adalah IP yang terhubung dulu ke jaringan hijau ini. Ya, tadi kan 10.1 ya, berarti untuk IP networknya adalah 10.0. Subnet masknya kita tulis, tadi kan subnet mask dari 192.168.10.1 adalah 255.255.255.0. Nah, maka di sini kita balik nulisnya. Jadi 192.168.10.0.0.0.0.255. Lalu kita buat lagi network yang kedua, itu yang terhubung ke yang jaringan bawah. Yang ke kuning ini dia 50.1, maka di sini kita buat jadi 50. Oh, kan berurutan saja lah. Di sini dari yang atas dulu 40. Kita 40. Nah, 40 tadi kan dia subnet masknya adalah 255.255.255.252 ya. Nah, jadi 252 ini kita ubah jadi 3 karena didapatnya dari 255 itu dikurangin dengan 252. Nah, langkah yang sama untuk yang IP yang 50. Oke, sudah, kita exit. Kita ke router 1. Ini tadi exit, kita exit saja, configure terminal, lalu router EIGRP1, kita networknya juga network 192. Ini berapa nih tadi yang di bagian kuning nih? Di bagian kuning tadi kan dia 20 ya, 20 168.20.0 0.0.0. Nah, karena dia slash 25, tadi kan slash 25 itu 18. Kan di sini kita akan ubah jadi 127. Lalu network di sini kita ubah juga untuk yang serial 20 dan 30 itu kan dia 50 dan 60 ya. Maka di sini kita ubah juga 3. Nah, kenapa dia ada muncul nih neighbor dengan ini ya, karena dia bertetanggaan ya tadi. Karena di router yang 0 tadi kan ada juga yang dia IP networknya 50. Oke, kita buat juga untuk yang 60. Nah, oke, sudah, kita exit. Baru kita ke router 2. Setelah ini kita exit, kita configure terminal, lalu kita tulis router EIGRP1. Router, nah networknya kita tulis juga
dia 9108 30.0. Nah, karena 30.0 adalah slash-nya 26, maka kita ubah jadi 63. Oh iya, kebanyakan ya ternyata. Nah, gini terus. Nah, selain ini ada serial 20 dan 30 yang terhubung di router 2, yaitu 40 dan 60. 40 ini tadi kita buat this. Nah, dia akan menghasilkan neighbor juga, karena di router 0 tadi ada juga yang dia IP networknya 192.168.40 juga. Nah, coba ketika kita buat ini jadi 60, maka dia pasti akan menghasilkan neighbor juga atau tetangga. Tuh. Kalau sudah, kita exit saja. Oke, sudah. Nah, kita akan mengatur IP DHCP untuk setiap PC yang terhubung. Kita configure terminal, kita ke DHCP, apakah berhasil? Oke, kita akan lihat dulu di bagian DHCP. Oh iya, di bagian enggak. Oke, selanjutnya kita atur IP DHCP setiap PC. Oke, DHCP request successful. Lakukan langkah yang sama untuk semua PC. Pastikan semua mendapatkan IP DHCP. Oke, sudah semua device sudah semua PC sudah mendapatkan IP. Maka langkah selanjutnya adalah kita coba tes dengan simulasi PDU untuk mengetahui apakah semua jaringan sudah terhubung atau belum. Kita coba untuk PC 0 ke PC 6 di jaringan 2. Oke, in progress. Kita akan coba lagi. Oke, dia masih valid. Oke, tadi kita coba lagi untuk simulasi PDU-nya. Tadi kan valid ya. Lalu kita coba PC 0 ke PC 7. Oke, dia masih valid. Nah, kenapa dia valid? Nah, inilah cara kerja dari routing IGRP itu. IGRP itu dia akan mencari rute dengan rute perjalanan yang terbaik. Maka kita akan coba lagi. Dia masih valid. Nah, tapi kita akan coba ketika dia dari sini ke sini, dia akan sukses. Dari sini ke sini, dia juga sukses. Nah, oke. Demikianlah mungkin untuk penjelasan mengenai routing IGRP. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Hari, terima kasih banyak.